Welcome back para pejuang entrepreneur, kembali lagi di channel gue Surya Permana, seorang karyawan biasa yang mencoba menjadi entrepreneur. Oke, di video sebelumnya gue menjelaskan sedikit tentang pekerjaan tambahan yang gue lakukan sebagai freelancer. Nah, tapi sebenarnya gue nggak cuma melakukan itu aja. Gue suka nyoba-nyoba banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah, mungkin kalian sudah pernah dengar, itu bisnis ini kalian tahu nggak Rico Huang? Ya, dia tuh internet entrepreneur ya. Dia punya bisnis printing custom, terus dia menjalankan dia bikin satu bisnis namanya Alona, dan itu menawarkan bisnis sistem dropship gitu. Jadi kalau saya pengen buka bisnis custom printing, saya bisa mendaftar menjadi resellernya dropshipaja.com. Nah, saya jadi ada dua paket yang dia tawarin, paket yang regular sama paket yang lebih mahal gitu, 500.000. Nah, kebetulan saya udah deh coba paket yang 500.000 gitu. Nah, di paket itu ada beberapa tambahan. Misalnya kita bisa daftar satu kelas ini ya. Misalnya namanya kelas nyontek aja. Saya kurang tahu, saya juga baru daftar dan kelasnya ini baru start 1 hari ya. Itu menarik sih. Ya di sini saya pengen share apa yang diajarin di kelasnya dropship aja ini. Itu bagus sih. Jadi selain sistem bisnis, tapi dia juga personal development untuk membangun karakter kita, membangun karakter menjadi seorang pengusaha gitu. Oke, kita mungkin lihat ke screen aja. Oke, jadi di sini di kelas ini nanti akan terdiri dari 21 hari ya. Nah, ini bisa kelihatan nih day 1. Jadi hari pertama ini topik yang dibahas adalah mental block. Gitu. Nah, saya mungkin mau share aja gitu apa yang diajarin di sini tentang mental block. Oke, jadi apa aja pokok bahasannya, itu apa sih itu mental block, pengertiannya. Kedua itu cara melepaskan diri dari mental block. Lalu bagaimana mindset orang pengusaha. Lalu bagaimana kita mendapatkan motivasi dalam menjalankan satu bisnis. Lalu ya ada rules untuk untuk berjualan kaos dropship di dropship aja. Oke, jadi pengertian mental block adalah orang yang memiliki ketakutan dalam menghadapi tantangan dan rintangan, biasa dikatakan memiliki hambatan mental atau biasa disebut dengan mental block. Jadi ini kayak belum apa-apa udah nggak bisa, kayaknya susah deh, kayak gitu tuh namanya mental block ya. Penyebabnya bisa karena pergaulan, kekeliruan pengalaman hidup, trauma masa lalu, luka batin, atau penyebab lainnya. Mental block bisa terjadi karena diri sendiri ataupun terkait dengan orang lain. Contohnya saat kecil pernah dilempar cicak dan masuk ke dalam baju. Kamu sangat ketakutan sampai terjadi trauma yang tersimpan bertahun-tahun di dalam pikiran. Gitu. Atau contoh lainnya itu pernah dengar nggak analogi tentang gajah gitu, gajah sirkus yang waktu kecil tuh kakinya diikat tali di satu satu batang kayu aja gitu. Tapi karena gajah masih kecil, setiap gajahnya itu mau kabur, itu ya dia merasa kakinya sakit karena kakinya diikat gitu. Nah, waktu gajahnya besar, itu sebenarnya tali dan ikatan itu udah nggak ada apa-apanya. Tapi karena dia sudah terbangun mindsetnya bahwa kalau saya mau kabur dari tali ini, itu akan terasa sakit. Akhirnya mencoba pun tidak gitu. Padahal ya dengan ukuran gajah yang sudah besar itu bukan masalah lagi gitu ya. Jadi
Sebenarnya hambatan itu hanya di mentalnya saja, di pikirannya saja, tidak real gitu. Oke, kita lanjut ke materi trainingnya. Oke, menurut Dr. Dennis Vincentius, dokter sekaligus praktisi hipnoterapi di Life Transformation Center, mental block berkaitan dengan emosi negatif, refleks negatif, pengalaman negatif, atau kebiasaan negatif. Sebagian besar kamu kalau nonton cicak pasti ketakutan. Binatang kecil itu terlihat seperti buaya. Sebuah memori negatif membuat gambaran soal cicak dan dalam pikiran kamu menjadi salah dan negatif. Mungkin kamu tidak sadar memiliki mental block karena merasa yang kamu lakukan adalah hal yang biasa. Dalam sebuah diskusi misalnya, saat diminta menyampaikan pendapat terlebih dahulu, kamu akan menunjuk orang lain. Kamu merasa tidak pantas karena begitulah cara kerja mental block. Oke. Jadi begitu ya, yang saya nggak bisa, dia aja dulu. Jadi itu sebenarnya kebiasaan yang nggak bagus dan harus dilepas. Begitu juga kalau kita menjadi seorang pengusaha, kalau kita merasa wah nggak bisa deh, udah saya kerja aja deh, kayaknya susah jadi pengusaha, itu harus dilepas mental seperti itu. Menarik. Oke, cara melepaskan diri dari mental block. Nah, ini udah berikutnya ya. Agar bisa terlepas dari belenggu ini, kamu harus mengetahui terlebih dahulu penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya adalah perasaan tidak mampu, takut kehilangan nilai, atau merasa dirimu tidak layak. Ubah cara pandang kamu yang tadinya negatif menjadi hal yang positif. Berikanlah afirmasi atau sugesti positif secara berulang kepada alam bawah sadar kamu agar hal-hal yang tadinya negatif berangsur-angsur terhapus. Nah, afirmasi atau sugesti itu apa? Afirmasi itu adalah kayak bagaimana kita meyakinkan diri sendiri gitu. Atau seperti apa contohnya? Contohnya ya, afirmasi. Saya mau menjadi pengusaha. Saya ngomongkan ke diri saya sendiri. Tapi mungkin itu belum cukup. Saya mungkin harus tulis di sebuah kertas, saya pajang di tempat yang kelihatan setiap saya bangun tidur. Jadi setiap saya bangun tidur saya akan lihat, oh saya mau jadi pengusaha. Itu satu afirmasi, dan mungkin belum cukup. Mungkin saya ngomongin ke teman-teman saya, ke keluarga saya, hey, saya mau jadi pengusaha. Kalau saya malas-malasan, tolong tegur. Itu afirmasinya sangat kuat. Jadi nanti kalau misalnya kamu malas-malasan, pasti ntar dicengin sama teman-teman kamu. Mana nih mau jadi pengusaha, masa gitu aja udah males. Nah, semakin kuat afirmasinya, itu biasanya semakin bagus. Oke, sugesti positif juga mirip lah, seperti oh saya bisa. Jadi sehingga tuh energi yang masuk tuh yang positif semua gitu. Kita merasa yakin dan semangatnya menjadi besar. Nah, di sini dicontohkan afirmasi positif diperoleh dengan menonton sharing dari top10dropshipaja.com. Kisah sukses ya, kita pasti termotivasi kalau kita, wah ini orang bisa sukses, saya juga harus bisa gitu. Itu sugesti atau afirmasi yang bagus. Atau biasanya kamu punya pengalaman tentang MLM, itu kan pasti setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali ada pertemuan kecil, sebulan sekali pertemuan besar. Itu sebenarnya tujuannya adalah lebih ke motivasi, afirmasi, dan sugesti juga gitu, mirip-mirip. Saya juga sebelumnya takut gagal berbisnis karena pernah mengalami pahitnya kebangkrutan dan gagal menyelesaikan kuliah. Tapi saya bangkit setelah membaca biografi Richard Branson, seorang disleksia yang nekat menerbitkan majalah dengan dirinya sebagai editor, dan sekarang dia membangun kerajaan bisnis Virgin Group. Disleksia itu apa? Tadi saya juga nggak tahu, tapi saya cari di Google. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Kira-kira itu. Jadi bayangin aja, seseorang yang sulit membaca, menulis, dan mengeja menjadi editor majalah gitu ya. Yang orang yang punya kekurangan aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Itu mungkin yang
yang membuat si Rico ini bangkit setelah membaca biografinya Richard Branson. Kamu harus bisa menghancurkan mental block ini sebelum bisa membangun bisnis, apalagi bisnis custom print dan cut yang menuntut kreativitas. Saya tidak mau ada yang bilang saya tidak bisa atau tidak berbakat saat kelas ini resmi dimulai. Jadi mulai melakukan self hipnoterapi mulai dari sekarang. Singkirkan semua mental block kamu sampai ke akar-akarnya. Ya, mungkin gampang ditulis tapi susah dilakukan ya. Tapi mau nggak mau, kalau kita bener-bener ingin menjadi pengusaha, ya mental ini yang harus kita bangun. Harus bisa, apa-apa harus bisa. Soalnya kalau nggak bisa, ya siapa lagi gitu. Kita yang menentukan nasib kita sendiri gitu. Nggak bisa, nggak ada usaha terus tiba-tiba sukses gitu, nggak ada. Mindset orang pengusaha: tidak boleh menyerah dan jangan pernah berhenti untuk berusaha apapun rintangan yang dihadapi. Bukankah kamu punya solusi untuk target market kamu, lalu kamu menyerah? Lalu kamu malah menyerah di saat dihadapkan pada masalah kamu sendiri. Ya bener sih, jadi ya kalau kita mau sukses, kita temukan masalah, kita solve, baru kita ada value-nya, orang akan bayar ke kita. Dalam bisnis ini pasti ada persaingan. Produk Apple, tapi disinilah kamu membuktikan dirimu layak disebut pengusaha. Jadilah kreatif, memberikan nilai tambah yang cukup agar target market menerima produkmu tanpa harus dibanting harganya. Produk Apple tidak akan laku jika semua orang hanya mencari murah, karena ranah Xiaomi dan kerabat-kerabatnya. Mereka menawarkan prestis dan pengalaman menyenangkan pada setiap produknya, dan terbukti produk mahalnya bisa bersaing di pasaran. Lagi pula, menurut statistik leaderboard top 10, member di sana tidak menjual produknya dengan margin di bawah 100%. Jadi biasanya yang dijual di sini itu kalau modalnya 90.000 berarti dijualnya 180. Mereka sudah bisa memberikan nilai yang tepat, terutama soal eksklusivitas produk. Bisa ditawarkan adalah hasil kreasi mereka sendiri, bukan sekedar bergantung pada mentahan hasil download di Google atau aplikasi penyedia gambar. Jadi memang yang ditonjolkan tuh desainnya ya. Yang mahal tuh desainnya. Kalau tidak bisa desain, ciptakan konsep. Minta tolong teman untuk membuat desainnya dengan sejumlah imbalan. Atau bisa memanfaatkan fasilitas desainaja.com yang berisi sekumpulan orang-orang yang benar-benar mengerti desain. Jadi dropship aja ini bagus ya, dia lengkap sih. Ada untuk dropshipnya, ada yang bantuin desainnya, nanti packingnya juga disediain gitu. Ngomong-ngomong, kalau ada yang kira tertarik dengan dropshipaja.com, saya juga ada linknya di deskripsi, bisa dicoba dilihat di sana. Ada kode referralnya, itu kode referral saya. Mungkin bisa coba sih, soalnya ya bagus sih. Sistemnya dibuat untuk memang yang belum punya pengalaman bisnis, itu diajarin dari nol, dari sistemnya, mindsetnya yang seperti ini, itu bisa dipelajari, dan kelas-kelasnya ini gratis ya. Dia cuma biasanya meminta komitmen dari kita itu waktu sekitar 2 jam sehari untuk kita ngikutin kelasnya dan ngerjain kayak PR-nya. Oke. Motivasi dalam menjalankan bisnis. Selain mindset, kamu juga harus punya motivasi yang benar dalam menjalankan sebuah bisnis. Kalau menjadikan harta sebagai tujuan, maka kamu belum tentu untuk berbisnis. Perjalanan membangun bisnis tidak akan mudah. Kamu tidak akan mulai mendadak. Dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk membuatnya besar. Maka nikmatilah prosesnya. Jangan sampai juga kamu tidak tahu apa yang menjadi alasan memulai bisnis custom print dan cut ini sekarang. Mungkin hanya sekedar ikut-ikutan, dengar-dengar ada mentor yang bisa jual 140 kaos sehari, lalu coba ikutan jualan kaos custom. Atau malah kamu tidak tahu kenapa ada bisa di kelas ini, seperti kotoran yang terbawa arus sungai sampai ke laut. Iya, motivasi harta hanya bertahan sesaat, dan setelah melihat hasilnya tidak sesuai harapan, kamu akan berhenti.
Saya selalu menyarankan sebuah bisnis harus terbentuk karena kepentingan orang lain, seperti saluran rezeki, lapangan pekerjaan, atau saluran berkat. Menunggu punya banyak uang baru untuk memberi untuk orang lain adalah kesalahan besar. Jadi sebenarnya apa itu motivasi gitu? Motivasi itu mungkin bisa dianalogikan seperti bensin di mobil. Jadi motivasi itu sebagai penggerak. Apa sih yang membuat sesuatu itu terus bergerak? Ya seperti yang dikatakan di training ini ya, kalau harta itu menjadi motivasi kita, nanti kalau kita melihat hasilnya tidak sesuai harapan, kita kecewa, motivasi kita habis. Tapi gimana kita mempunyai motivasi yang kuat dan yang nggak habis-habis? Misalnya motivasi untuk membuat diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Karena misalnya kita tahu walaupun hasilnya nggak seberapa atau masih belum sesuai harapan, tapi kita membuat progres, sudah ada progres dan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih percaya diri. Misalnya tadi sudah lepas dari mental block, ya kita akan terus menerus, saya semangat untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi di esok hari. Itu jadi motivasi kita. Di sini juga ada motivasinya jadi kita sebagai saluran berkat ke orang lain, kita menciptakan lapangan pekerjaan orang lain gitu. Jadi mungkin hasil bisnis belum seberapa, tapi kita sudah bisa meng-hire satu orang untuk bekerja untuk kita. Ya secara nggak langsung kita menjadi sumber berkat lah untuk orang itu gitu. Dan kita punya motivasi, saya harus bisa nih mengembangkan bisnis ini. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan kalau kita punya motivasi seperti itu nggak ada habisnya, karena nggak akan cukup. Maksudnya kita akan terus menerus ingin menjadi saluran berkat untuk lebih banyak orang lagi. Seperti itu. Kenapa gue tertarik untuk subscribe course dari Ko Hwang ini? Sebenarnya secara pribadi gue lebih tertarik ke digital marketingnya sih. Sempet research tentang Facebook Ads, Instagram Ads, dan kayaknya sih menarik ya. Itu kayak untuk bagaimana untuk menciptakan leads dan sales langsung dari ads itu gitu. Banyak sih course-course-nya di YouTube, tapi kayaknya kalau ada course yang step by step, komprehensif, ada mentornya, bisa diikutin dari awal gitu, itu lebih bagus lagi gitu daripada membabi buta cuman lihat-lihat YouTube nggak pasti gitu. Karena Facebook Ads itu setahu saya juga mahal sih gitu. Jadi mau daripada keluar uang yang nggak perlu buat coba-coba, mendingan adalah mentornya yang bisa ngajarin gitu. Makanya saya ikutin course-nya Ko Hwang ini. Sekali lagi untuk yang tertarik dengan course-nya Ko Hwang ini, ada linknya di deskripsi ini, di link deskripsi video, bisa diklik dari sana. Kalau ada yang mau nanya dapat apa aja sih di dropship aja itu bisa komen di bawah ini. Kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Atau misalnya ada yang udah pernah punya pengalaman dropship aja, bisa cerita di komen ini. Atau yang mau kasih tahu saya, ini ternyata bagus, ini ternyata nggak bagus, silahkan komen. Mungkin akan jadi pelajaran yang bagus untuk penonton lainnya dan juga buat saya. Oke. Sekian, itu aja video kali ini. Take action untuk kali ini adalah mungkin coba research tentang digital marketing ya. Soalnya sekarang ini semuanya tuh mainnya di digital marketing, e-commerce, dan terbukti ya. Maksudnya Ko Hwang yang dengan usia muda seperti itu, umur 25 tahun bisa beli Ferrari gitu. Berarti memang
cara mencari uang di zaman ini tuh sudah seperti itu gitu. Udah, dan nggak cuma dia ya, maksudnya itu sudah banyak yang mempraktekkan dan berhasil gitu. Lebih bagus lagi kalau memang bisa langsung mempraktekkan, nggak tau lah ikut buka Tokopedia, jualan barang apa, import barang, atau ikutan yang dropship atau reseller. Itu langkah awal yang bagus sih untuk dicoba. Oke, sekian video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.